Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Muhammad SPD dari TK Negeri 02 Kastarip, calon guru penggerak angkatan 7 kelas B3. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara tugas modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Penjelasan yang pertama mengenai konsep trilogi pendidikan. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan yang ketiga tuturi handayani. Di depan memberi teladan, dalam hal ini peran guru sangat penting untuk memberi teladan yang baik bagi anak didiknya, di mana anak usia dini dikenal sebagai peniru ulung. Mereka akan mencontoh apapun sesuai yang mereka lihat. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Guru di sini harus mampu memberikan semangat kepada anak didik bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Tuturi handayani, maksudnya adalah di belakang sebagai pemberi dorongan. Dalam hal ini, guru harus selalu mampu memberikan dorongan pada peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Penjelasan yang kedua mengenai pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu, sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai seorang masyarakat. Sehingga pendidik tugasnya hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat anak agar mampu memperbaiki lakunya. Penjelasan selanjutnya membangun karakter siswa sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa dalam membangun kodrat yang dimiliki anak harus sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa anak sudah membawa sifat dan karakter yang berbeda-beda. Jadi, tugas kita sebagai guru harus mampu menunjukkan dan membimbing mereka agar membiasakan anak berperilaku baik, agar bisa menghilangkan sifat-sifat jeleknya. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan sesuai zaman agar mampu menyesuaikan diri dan berkarya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran di kelas hendaknya harus memperhatikan kodrat anak yang suka bermain. Dengan melalui kegiatan bermain, pasti yang dirasa anak itu kegembiraan. Hal tersebut membuat kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran apa di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru kurang memahami karakteristik siswa. Yang kedua, proses pembelajaran yang berfokus pada guru, di mana anak mendengarkan dan melakukan sesuai apa yang diperintahkan, serta kegiatan belajar lebih aktif guru dibandingkan siswa. Pembelajaran berfokus pada ketercapaian materi, mengutamakan aspek kognitif, cara menulis dan mewarnai yang baik sesuai yang diinginkan. Jika siswa dikatakan berhasil apabila mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan, misalnya menulis sampai selesai tanpa bantuan, dan mampu mewarnai gambar yang diberikan sesuai contoh yang diberikan tanpa membiarkan anak untuk mewarnai sesuai keinginannya. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, siswa menjadi subjek pembelajaran bukan sebagai objek.
memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kreativitasnya di dalam kelas dan membiasakan anak untuk tampil di depan kelas untuk menunjukkan kemampuannya masing-masing, misalnya kemampuan dalam menggambar, kemampuan dalam bernyanyi, atau kemampuan dalam menciptakan suatu hasil karya. Kedua, pembelajaran yang menyenangkan. Sebagai guru, harus mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, bisa menggunakan media atau dengan melalui kegiatan bermain. Yang ketiga, guru sebagai penuntun. Dalam proses belajar, anak diberikan kebebasan, namun pendidik tetap menjadi pamong, memberikan tuntunan dan arahan agar siswa tidak kehilangan arah yang dapat membahayakan dirinya. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menghadirkan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan. Dalam merancang kegiatan ini, saya bisa berkolaborasi dengan rekan kerja saya untuk membuat media pembelajaran dan merancang permainan-permainan yang bisa digunakan pada saat mengajar. Pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana siswa menjadi fokus pembelajaran. Proses belajar anaklah yang berperan aktif. Membiasakan anak untuk melakukan dan menyelesaikan sendiri tugas yang diberikan menggunakan caranya sendiri. Hal tersebut bisa melatih anak untuk lebih kreatif. Yang terakhir, menerapkan pembelajaran kearifan lokal budaya.